السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala membuat salah satu bentuk syariatnya adalah mengkhususkan bulan-bulan tertentu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya adalah adanya bulan-bulan al-hurum, bulan-bulan yang dihormati dalam agama kita, yang disebutkan dengan bahasa Al-Quran Ashhurun Hurum, bulan-bulan yang dihormati, yang kedudukannya lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal itu dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum fala dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan, 12 syahran. Itu tercatat dalam kitab Allah dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan Asyhur Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, yang diagungkan, yang kehormatannya lebih dibandingkan dari bulan-bulan yang lainnya. Dan itu adalah agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sahabat Nabi Abu Bakr Nufai' bin Harits Tsaqafi radhiyallahu an, disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurumin. Dari 12 bulan itu kata Rasul ada 4 bulan yang dimuliakan dalam agama kita. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan yang haram itu tersebut dalam berurutan. Dzulqa'dah. Kemudian Rasul menyebutkan Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram wa Rajabun mudharun baina Jumadi wa Sya'ban.
4 bulan tersebut yang dimuliakan dalam agama kita adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, bulan yang sekarang kini kita ada padanya, bulan Muharram, dan kemudian Rajab yang berada di antara 2 bulan Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa makna bulan-bulan itu dikatakan dengan bulan-bulan haram, Asyhurul Hurum, bulan yang dihormati dan dimuliakan? Kemudian Allah sebutkan mengapa dalam ayat ini sebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di 4 bulan tersebut. Al-Imam Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan tafsir kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Perbuatan zalim, misal seperti menyakiti fisik kita dengan berbagai macam bentuk menyakiti, hukumnya haram. Allah sebutkan secara umum, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kalian melakukan sebuah perbuatan yang menghancurkan dirimu sendiri, apalagi sampai tingkatan membunuh diri. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Termasuk perbuatan menzalimi diri sendiri adalah perbuatan kemaksiatan. Kemaksiatan, zalimun li nafsih. Semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, hakikatnya dia menyakiti diri sendiri, karena dia sedang menghadangkan dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akibat maksiat yang dilakukannya. Maka itu pun bentuk menzalimi diri sendiri. Ibn Abbas mengatakan semua bentuk kemaksiatan, semua bentuk kezaliman haram sepanjang zaman, fi kullihin, dalam kurun waktu 12 bulan itu dalam 1 tahun, haram hukumnya. Wa khassa fi hadil 4 asyhur, akan tetapi kata beliau Ibn Abbas mengatakan dikhususkan fihinna, di 4 bulan tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian Rajab, dikarenakan Allah mengagungkan bulan-bulan ini. Wa'azzama hurmatihinna, Allah mengagungkan kehormatan 4 bulan ini lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Wa ja'ala dzamba a'zamu wizran, dan dijadikan dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Adam di 4 bulan tersebut lebih besar dibandingkan dengan ketika dilakukan di bulan-bulan yang lain. Wal amal salih wal ajr a'zamu, demikian pula dengan amalan saleh yang dilakukan selama 4 bulan tersebut, pahalanya akan semakin menjadi besar dibandingkan ketika dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin, demikianlah agama kita memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beramal dengan amalan-amalan yang menguntungkan kita dan memberikan pahala berkali-kali lipat dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, telah lewat bulan itu. Dzulhijjah telah lewat, 1 bulan telah lewat, dan sekarang Muharram kita berada padanya, dan bulan Rajab antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapati, terkhusus pembahasan kita adalah bulan Muharram yang sekarang kita ada padanya. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrullah, atau disebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seafdal puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram.
Hadis ini sahih disebut oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ada pembahasan di sana oleh para ulama. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah, demikian pula hadis Ummu Salamah, yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa adalah bulan Sya'ban, selain Ramadan tentunya. Tidak ada Nabi lam yasum kamilan syahran kamilan illa fi Ramadan. Nabi tidak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali puasa Ramadan, karena memang itu hukumnya wajib, rukun Islam. Kemudian disebutkan dalam hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa kana yasumu fi Sya'ban illa qalila. Rasulullah puasa di bulan Sya'ban hampir semuanya kecuali hanya sedikit di mana beliau tidak berpuasa, hanya sedikit. Mayoritasnya ketika di bulan Sya'ban beliau berpuasa. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis Nabi yang menyebutkan tentang afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, seafdal puasa di setelah Ramadan adalah di bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim bahwasanya riwayat ini atau hadis yang menyebutkan tentang keutamaan puasa di bulan Muharram adalah di akhir hayatnya beliau. Lam yuha ilaihi illa fi akhir hayatihi. Diwahyukan kepada Nabi syariat ini kecuali berada di akhir-akhir hayatnya, dan beliau belum melakukannya. Sebagaimana keutamaan puasa di tanggal yang ke-10. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qadiman Nabi alaihi salatu wasallam ila al-Madinah fara'a al-yahudi yasubu fi dhalika al-yawm faqala ma hadha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, belum mendapati orang-orang Yahudi, disebutkan Yahudi yang berada di sekitaran kota Madinah, mereka berpuasa tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Maka Rasul bertanya, "Maha, ada apa ini? Kenapa kalian berpuasa bertepatan dengan tanggal 10 di bulan Muharram?" Maka mereka mengatakan, "Hadza yaumun salihun." Sebutkan dalam riwayat Imam Muslim, "Hadza yaumun 'azimun anjallahu Musa wa qamahu wa gharaqa Fir'aun wa qamahu." Ini adalah hari yang besar di mana Allah selamatkan Musa dan kaumnya di tanggal 10 Muharram dari kejaran Fir'aun. Dan di hari itu pula Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Ini hari yang besar. Fasamahu Musa. Disebutkan dalam riwayat Muslim, maka Musa alaihissalatu wassalam berpuasa ketika bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Maka mereka orang-orang Bani Israel, Yahud dan Nasara, mereka berpuasa di hari-hari itu. Sebagian riwayat menyebutkan mereka menjadikannya sebagai yaum Id, hari raya mereka. Tanggal 10 Muharram adalah dijadikan oleh mereka idan, sebagai hari raya bagi mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka Nabi berpuasa tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram dan memerintahkan kaum muslimin dalam hal ini adalah para sahabat untuk berpuasa juga pada tanggal yang ke-10 di setiap bulan Muharram. Yang tanggal itu disebut dengan kalimat Asyura. Asyura dari kalimat asyaratun. Hadirin sekalian, hadis ini wahai kaum muslimin menunjukkan tersyariatkannya di dalam agama kita untuk kita berpuasa pada tanggal 10 pada setiap bulan Muharram.
tanggal 10 pada bulan Muharram, bukan tanggal 10 pada 4 bulan tersebut, tidak. Bukan pada tanggal 10 Dzulqa'dah, apalagi tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Ini hanya berkaitan dengan tanggal 10 pada setiap bulan Muharram yang disebut dengan kalimat Asyura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan kemampuan untuk kita bisa mengamalkannya. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Disebutkan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, para sahabat mengatakan, innahu yaumun ta'lamuhu al-yahud dan Nasara. Wahai Rasulullah, tanggal 10 Muharram adalah hari di mana orang-orang Yahud dan Nasara mengagungkannya. Faqal, maka Rasul mengatakan, lain baqaitu, dalam beberapa redaksi, lain baqaitu ilal muqbil la sumanat tasi. Kalau aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa juga pada tanggal yang ke-9-nya. Aku akan berpuasa juga pada tanggal ke-9-nya, yang disilakan dengan Tasu'a, tanggal 9 pada setiap bulan Muharram pada setiap tahunnya. Hadirin kaum muslimin, dengan nas ini maka para ulama menyebutkan, walaupun Nabi tidak menjumpai tahun depan, yakni beliau belum sempat melakukan puasa tanggal 9 di bulan Muharram dikarenakan beliau wafat sebelum itu, namun karena Nabi telah berniat dan memerintahkan, kalau aku hidup sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa juga pada tanggal ke-9-nya, dalam rangka menyelisihi mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala belum menyebutkan, kalau tidak bisa tanggal 9 dan 10, maka tanggal 10 dan 11, yaumun qablahu atau yaumun ba'dahu, satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya dari tanggal 10, agar supaya kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi apabila seorang tidak bisa melakukannya kecuali hanya pada tanggal 10 Muharram saja, maka itulah yukrah, tidak dimakruhkan. Boleh, itu hukum asalnya puasa pada tanggal Asyura 10-nya. Namun apabila engkau bisa tanggal 9-nya, karena Nabi nawadzalik, berniat untuk melakukan hal itu di tahun yang akan datang, akan tetapi beliau wafat sebelum datang tahun tersebut, maka mari kita kaum muslimin memperhatikan untuk kita bisa melakukannya beberapa hari ke depan. Tepatnya nanti dipastikan berita yang sampai kepada saya, hari Ahad tanggal 9, hari Senin besok tanggal 10. Tetapi karena penentuan pada tanggal 1 Muharram kemarin ada sedikit perbedaan, tetapi kita merujuk kepada pemerintah kita. Hari Ahadnya adalah tanggal 9 Muharram dan hari Seninnya adalah tanggal 10. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Keutamaannya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yaum Asyura, puasa bertepatan dengan hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah yukaffira sanatan allati qablahu. Aku mengharap kepada Allah Azza wa Jalla agar siapa yang melakukan puasa tepat pada tanggal Asyura akan dihapus dosa-dosanya 1 tahun yang telah lalu. Maka mari kita mementingkan hari-hari tersebut. Dan secara umum puasa di bulan Muharram, memperbanyaknya adalah sesuatu yang sunnah. Walaupun engkau puasa bukan hanya Kamis, Senin Kamis, bukannya sehari puasa sehari tidak, tetapi berpuasa mayoritas di bulan Muharram itu sesuatu yang baik. Karena memang Nabi menyebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram, seafdal puasa setelah Ramadan
adalah puasa yang ditunaikan di bulannya Allah yang muharram, di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk kita bisa mengamalkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub isrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Aqimus salah.